Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2, yaitu tentang pengelolaan limbah domestik berbasis waste of energy, yang beranggotakan Aska Zahwa, Citra Dinanti, Lutfia Nuri, Muhammad Ifan Bayu, Hadifa Ribah, dan saya sendiri Puryatha. Nah, limbah domestik berbasis waste to energy ini adalah energi terbarukan yang merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan dengan bebas. Energi terbarukan ini tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sampah di Indonesia menjadi salah satu masalah yang penting untuk mendapatkan perhatian. Maka dari itu sampah harus diolah, yaitu salah satunya menjadi energi listrik. Next. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan pengolahan limbah domestik yang berbasis waste to energy. Itu di sini akan menjelaskan dua teknologi, yaitu RDF atau Reduced Derived Fuel dan Methane Capture. Baik, yang pertama terkait RDF atau Reduced Derived Fuel. RDF ini merupakan hasil proses pemisahan limbah padat fraksi sampah yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar, seperti metal dan juga kaca. RDF ini mampu mereduksi jumlah sampah dan menjadi co-combustion. Dalam pembuatan RDF ini, fraksi sampah yang mudah terbakar pada umumnya dilakukan reduksi ukuran lalu dikeringkan supaya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Begitu, sedangkan methane capture ini merupakan teknologi yang digunakan menggunakan limbah padat organik. Bahan dasarnya yaitu dari biogas, yaitu limbah-limbah organik rumah tangga yang melalui proses anaerob atau juga dari proses fermentasi yang perlu dilakukan. Next. Oke, selanjutnya yaitu limbah domestik yang memanfaatkan untuk alternatif energi. Yang pertama di sini biogas, yaitu menggunakan bahan baku berupa sampah organik yang bisa juga dari kotoran hewan maupun yang dedaunan. Dan yang kedua ini ada landfill gas, yaitu menggunakan bahan baku sampah organik juga sama. Untuk yang ketiga PLTSA, yaitu menggunakan baku berupa sampah organik maupun sampah anorganik, misalnya sampah yang diperoleh dari pasar, pemukiman, perkotaan, dan jalan raya, dan lain-lainnya. Dan untuk yang terakhir di sini RDF, yaitu menggunakan bahan baku dengan limbah padat. Next. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi Reduced Derived Fuel atau RDF. Tahap dalam proses pembuatan RDF sendiri, yang pertama yaitu ada pengumpulan bahan baku, reduksi ukuran partikel sampah menggunakan mesin ayakan atau shearder. Yang ketiga menimbang bahan baku, lalu pencampuran bahan baku, pencetakan briket RDF menggunakan alat pencetak briket, dan yang terakhir pengeringan briket RDF dan pengujian RDF. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari RDF sendiri yaitu yang pertama memiliki nilai kalori yang cukup besar, mudah disimpan, mudah diangkut, dan rendah emisi menjadi bahan bakar alternatif. Yang selanjutnya itu pemanfaatan RDF juga dapat mengurangi lahan untuk TPA, mengurangi emisi GRK dari TPA, mengurangi penggunaan batu bara, dan mendukung penggunaan bahan bakar dan energi yang lebih ramah lingkungan.
Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu pengolahan sampah tidak bisa beroperasi secara kontinu karena mesin pencacah RDF dapat mengalami kerusakan jika sampah masih dalam keadaan basah, sehingga terjadi penyumbatan pada mesin dan terjadi arus pendek listrik. Selain kendala kadar air yang tinggi, sampah juga mengandung zat pengotor seperti tanah dan kerikil yang berakibat pada kalori RDF menjadi rendah. Selanjutnya itu pada penanganan emisi yang dihasilkan membutuhkan pengontrol emisi udara yang memiliki biaya tinggi. Selanjutnya, baik yang selanjutnya itu ada teknologi methane capture. Yang pertama itu ada biogas. Proses pembuatan biogas sendiri dilakukan dengan mencampurkan bahan baku seperti bahan organik, kotoran ternak, limbah pertanian, sisa dapur, dan sampah organik di dalam digester. Bahan isian harus mengandung 7-9% bahan kering. Perbandingan antara bahan baku dan air adalah sebesar 1:1 dan biogas akan menyala pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari biogas sendiri. Kelebihan dari biogas sendiri yaitu energi alternatif yang lebih ramah lingkungan karena berasal dari bahan yang terbarukan, lalu mengurangi gas rumah kaca dan juga menghasilkan pupuk organik dari hasil digesternya. Lalu kekurangan dari biogas sendiri yaitu kurang efisien karena ketergantungannya terhadap cuaca. Selanjutnya ada teknologi methane capture landfill gas. Landfill gas sendiri terbentuk atau terjadi akibat penguraian material organik yang terdapat pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Proses pada sistem landfill gas itu sampah yang telah tertumpuk dipadatkan dan didiamkan sekitar 3 minggu sampai dengan 1 bulan sehingga menghasilkan gas metan atau CH4 yang kemudian bisa dialirkan melalui pipa ke mesin pembangkit listrik lalu terhubung ke jaringan listrik. Di samping terdapat teknologi yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari bahan landfill gas sendiri, yaitu vertical extraction wells atau sumur gas vertikal. Next. Untuk kelebihan dari teknologi landfill gas sendiri adalah bahan baku yang mudah didapatkan dan biaya yang tidak mahal sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, terlebih pada saat harga BBM naik. Untuk kekurangannya, bila tidak ditangani dengan pengolahan yang benar, sisa limbahnya dapat mencemari tanah dan air tanah. Yang kedua, hanya menghasilkan 30-40% gas yang dihasilkan dari bahan baku. Dan yang ketiga, membutuhkan lahan yang luas serta membutuhkan biaya lebih untuk pengangkutan transportasi sampah dan potensi adanya ledakan dari gas metan. Teknologi methane capture yang selanjutnya adalah PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Mekanisme dari PLTSA sendiri dapat dilakukan dengan dua teknologi, yaitu menggunakan teknologi incineration atau insinerator dan gasifikasi. Insinerator sendiri merupakan metode pembakaran limbah atau sampah yang menghasilkan uap tekanan tinggi lalu dikonversi menjadi tenaga listrik menggunakan turbin dan generator. Sedangkan gasifikasi adalah mengkondisikan sampah organik yang akan digunakan sebagai bahan bakar dalam bentuk gas metan atau CH4 sebagai diesel ataupun untuk memanaskan uap sebagai penggerak turbin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, PLTSA sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, dapat mengubah ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara menjadi bahan bakar dari energi yang terbarukan, serta sampah yang terproduksi dapat mengurangi volume sampah domestik yang menumpuk di TPA. Untuk kekurangannya sendiri, pengolahan sampahnya membutuhkan energi yang besar dan hasil pembakaran yang masih menghasilkan emisi faba dari si insineratornya. Baik, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan sampah menjadi
energi dengan cara waste to energy ini sudah banyak diterapkan, salah satunya untuk pembangkit listrik yang menggunakan prinsip pengolahan sampah yang diubah menjadi energi listrik yang dilakukan melalui proses pembakaran langsung maupun tidak langsung. Nah, konsep waste to energy ini menggunakan teknologi seperti refuse derived fuel yang memanfaatkan limbah padat yang kemudian limbah ini mudah terbakar sehingga dapat diolah menjadi bahan bakar padat, serta teknologi methane capture yang memanfaatkan gas metan yang dihasilkan dari limbah-limbah organik rumah tangga yang melalui proses anaerob atau fermentasi yang diolah melalui beberapa macam teknologi seperti biogas, landfill gas, serta pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Yang kita ketahui teknologi-teknologi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baiklah, sekiranya sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.